di KPK itu sering nggak sih ada intervensi dalam penegakan hukum atau penanganan kasus korupsi? Selama hampir 16 tahun saya bekerja sebagai penyelidik di KPK, saya merasa tidak pernah ada intervensi, baik itu dari internal maupun dari eksternal ya. Bang Abraham setuju dengan itu? Ya, mungkin saya tidak terlalu lama ya, saya cuma 4 tahun, tapi saya tidak pernah merasakan intervensi, baik dari dalam maupun dari luar. Itu clear itu. Itu clear? Iya. Kalau Bang Novel, bahkan pernah mengalami suatu tragedi gitu, apakah Anda juga akan mengatakan tidak ada intervensi? Kalau saya begini, saya di KPK itu 2007 saya sebagai anggota Polri yang ditugaskan di KPK. Maksudnya ikuti proses seleksi dan ditugaskan di KPK. Dan kemudian saya mengundurkan diri 2012. Kenapa saya kemudian mengundurkan diri menjadi pegawai tetap KPK? Untuk menutup ruang-ruang intervensi. Silakan Kang Maman. Intervensi tidak ada tapi tebang pilih ada, Bang Samad. Tebang pilih pun nggak ada ya. Jadi ini mungkin yang saya mau luruskan ke masyarakat ya. Karena kadang-kadang dia bilang ada tebang pilih. Bagaimana misalnya dari kasus, kenapa misalnya ada 5 kasus gitu kan? Ya. Ada 5 kasus, bagaimana cara Anda menentukan yang ini dulu atau yang ini? Mungkin itu yang dimaksud tebang pilih. Di KPK itu kita punya roadmap sebenarnya, yang kita sebut roadmap pemberantasan korupsi. Di dalam roadmap itu, di situ dijelaskan kasus-kasus yang menjadi skala priority, skala prioritas. Ada yang disebut grand corruption, itu menjadi skala prioritas kita. Apa yang dimaksud dengan grand corruption? Kadang-kadang mungkin kalau awal mendengar kata grand corruption, maka orang akan berpikiran korupsi besar. Besar dalam artian jumlah yang dikorupsi atau jumlah yang dia terima suap. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, baca di roadmap KPK itu sendiri, itu jelas-jelas apa yang dimaksud dengan grand corruption itu ada 2 indikatornya. Pertama, jumlahnya memang besar, jumlah korupsinya. Kemudian yang kedua, bukan dari segi jumlah, tapi orangnya. Siapa yang melakukan korupsi? Jadi mungkin ketika Anda melihat sebuah kasus, ada seorang hakim di OTT padahal cuma 200 juta. Atau ada polisi yang kena OTT, atau ada jaksa yang kena OTT, itu cuma 100 juta. Pasti Anda katakan, loh katanya grand corruption. Kok jumlahnya gitu? Bukan, karena kita harus lihat, orang ini adalah penegak hukum, untouchable. Jadi kalau KPK tidak menangani, kemungkinan besar orang-orang ini tidak akan mungkin atau kesulitan lembaga aparat penegak hukum lain untuk menangani sendiri. Katakanlah misalnya kejaksaan, kan nggak mungkin. Ada kesulitan dari faktor psikologis kalau dia mau menangkap jaksa sendiri. Atau polisi, ada kendala psikologis kalau misalnya dia menangkap polisi sendiri. Oleh karena itulah itu masuk dalam grand corruption. Terbayang nggak di grand corruption itu akan menangkap kepalanya sendiri? Menurut saya malah begini Pak, kalau kita lihat, sampai pimpinan KPK berbuat korupsi itu sebetulnya keterlaluan. Keterlaluan sekali dan nggak pernah terfikir lah. Kenapa? Karena menjadi pimpinan KPK itu kan kemauan untuk berbakti untuk negara. Dan melalui proses pemeriksaan tes yang cukup panjang lah gitu. Seharusnya itu nggak mungkin terjadi. Apalagi pimpinan KPK itu kan dilengkapi dengan fasilitas, dengan gaji yang cukup memadai. Jadi dengan begitu, masih berbuat korupsi itu keterlaluan, nggak masuk akal. Dan saya pun kaget dengan itu. Kalau Anda melihat apa yang terjadi sekarang dari Firly Bahuri dan juga KPK menjadi sorotan, menurut Anda memang murni itu oknum dari pimpinan KPK yang memang lalai, atau ini bagian dari desain konspirasi pesanan kepentingan tertentu? Firly ini memang awalnya orang sudah cacat hukum, cacat moral. Tapi kok bisa diloloskan oleh panitia seleksi, kemudian dilempar masuk ke DPR, dan di DPR pun dia lolos. Jadi kalau kita mau lihat dia punya track record, atau yang orang sebut rekam jejak, itu sebenarnya seharusnya tidak mungkin seorang Firly ini bisa lolos. Tapi entah bagaimana dia bisa lulus. Oleh karena itu mungkin di forum ini aku perlu ingatkan ya anggota-anggota pansel dan anggota DPR yang memilih Firly, bahwa Anda lah yang bertanggung jawab. Ya, Anda nggak boleh lepas tanggung jawab begitu saja. Karena Anda sudah memilih Firly, bahkan suara Firly ketika fit and proper test di DPR itu suara paling bulat dan paling besar memilih dia. Padahal sebenarnya orang ini sudah cacat moral. Jadi ketika Firly dimasukkan di dalam, saya membaca ada sebuah grand skenario untuk ingin melemahkan KPK dengan melakukan infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Memasukkan orang-orang buruk masuk ke dalam KPK dan dia yang menggerogoti KPK. Itu yang terjadi. Bang Kohar. Jadi akibat undang-undangnya atau orangnya?
Jadi ada dua. Pertama, undang-undang yang sudah direvisi itu memperlemah secara kelembagaan. Kemudian memasukkan lagi orang yang cacat moral itu menambah salah satu indikator untuk lebih memperlemah lagi. Tapi menurut saya, kalau saya ditanya, Dewas kan orang-orangnya bagus. oh siapa yang bilang? Dewas dikenal publik selama ini sebagai orang-orang punya integritas. Tapi saya sendiri tidak. Sendiri akan men-challenge kata-kata itu. Kenapa saya katakan men-challenge? Karena hampir seluruh pelanggaran-pelanggaran etik yang dilaporkan ke Dewas tidak pernah satupun itu diberikan sanksi yang maksimal. Jadi saya menganggap Dewas ini sudah selesai. Dewas dalam beberapa kesempatan itu mengatakan bahwa mereka punya tugas, tapi tak punya kewenangan. Kita lihat 2020 dengan undang-undang yang bermasalah, saya dan teman-teman masih ada di KPK, kami masih bisa menangkap beberapa pejabat-pejabat besar, kasus-kasus korupsi besar. Di antaranya 2 orang menteri dan beberapa yang lain. Tapi ternyata orang-orang yang bekerja benar di KPK disingkirkan dengan manipulatif, dengan cara-cara yang yang melanggar hukum lah. Ini hal-hal yang kita harus lihat bahwa permasalahannya memang ada di pimpinan KPK, dan undang-undangnya, serta Dewan Pengawas yang harusnya melakukan pengawasan agar pimpinan KPK tidak lalai melakukan tugas-tugas. Baik, terima kasih.